Paling nangis-nangis terus. Niku mbiyen cerita lawas. Ana wong gak gelem jabatan nganti ora wedi karo Jibril iku cerita lawas cerita. Aja diceritakno saiki kaya dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, 1 bulan terakhir gitu ya. 1 bulan terakhir kita diramaikan, khususnya masyarakat Nahdiyin diramaikan dengan kapan pelaksanaan Muktamar NU yang akan diadakan di Lampung. Hal itu sempat menuai banyak ikhtilaf gitu ya. Ada yang banyak dinamika yang sempat di expose beberapa macam media. Sumber informasinya ada juga hanya informasi biasa dari akun ke akun medsos, ada juga yang justru ditulis di media mainstream, baik media online meskipun di media-media cetak. Menarik sebetulnya, karena sebetulnya perbedaan di NU itu saya dikenalkan dengan senior-senior saya itu biasa sebetulnya, pemirsa. Biasa, dan bukan sesuatu yang baru gitu dia tuh. Banyak kiai-kiai NU yang sering menyampaikan dan menjelaskan tentang masalah budaya dan juga kebiasaan di NU. Awalnya memang gegeran, gitu. Awalnya memang gegeran. Tapi pada akhirnya nanti gergeran gitu. Itu yang sering diumpamakan oleh para ulama-ulama NU dan kiai-kiai NU dalam menjelaskan kenapa ada banyak dinamika di tubuh NU itu. Karena perbedaan itu biasa di NU. Pemirsa Sandasan, ada banyak polemik, ada tarik menarik gitu ya, antara kapan pelaksanaan Muktamar ini dilaksanakan gitu ya. Ada bahkan sebelumnya tuh ada informasi bahwa ada hotel di Lampung itu ditutup gitu ya. Bukan hanya ditutup, justru dipesan semuanya. Bahkan banyak orang, banyak panitia yang justru mempersoalkan itu, dianggap ini diblok oleh Menteri Agama, Kementerian Agama. Itu sempat muncul informasi itu, cuma itu segera clear gitu ya, dan akhirnya mengger-geran bener gitu ya hari ini. Termasuk juga pelaksanaan Muktamar, karena ada informasi juga di situ bahwa setiap ada jadwal rapat di PBNU itu tidak korum dan banyak yang tidak hadir gitu ya, sehingga muncul salah satu surat gitu ya dari salah satu pengurus besar NU itu mengirimkan surat, dan itu dipersoalkan. Sempat ada surat edaran itu bahwa pelaksanaan Muktamar itu tanggal 17 atau berapa, intinya bukan tanggal 23 sampai selesai. Tapi akhirnya ini nih gergeran lagi, semua pihak di NU sekarang sudah sepakat dan ittifak gitu ya. Pelaksanaan Muktamar NU yang sekarang ini dilaksanakan pada tanggal 23, dan insya Allah tinggal 2 hari lagi dari sekarang. Dan hari ini sudah saya banyak melihat akun-akun dari teman-teman saya yang di Jakarta, yang di mana-mana sudah mulai prepare OTW ke arena Muktamar. Saya biasanya dulu sering ikut ke Muktamar itu dulu, tapi entah sekarang tidak ada gairah untuk datang ke sana, dan mudah-mudahan pelaksanaan Muktamar NU sekarang ini bisa terlaksana dengan lancar dan barokah. Pemirsa Sandasan, ini menarik karena budaya NU itu di samping memang unik dan menarik gitu ya. Dulu saya waktu kecil gitu ya sering diceritakan dan bahkan sering menyaksikan pinter-pinter kampung, ustadz-ustadz kampung, orang-orang yang betul-betul ke NU-nya tidak diragukan lagi,
dalam segala hal urusan persoalan kepemimpinan, apa itu pimpin tahlil, apa itu jadi imam dan segala macamnya, sering kita menyaksikan sesuatu akhlak ketawaduan yang sangat luar biasa, justru saling mempersilahkan dan justru tidak saling memperebutkan. Ajunan saos kiai, panjenengan mawon kalau bahas. Dan itu yang satu juga menyuruh, yang satu juga menyuruh. Itu sebetulnya ketawaduan. Bukan berarti di salah satu dari mereka itu tidak mampu untuk memimpin doa atau memimpin. Sama-sama mampu. Tapi ketawaduan yang diajarkan di NU waktu dulu itu yang saya tangkap sampai hari ini terbesar ke dalam pikiran saya adalah memang dalam istilah saya tidak ngadal. Ajaran budaya NU itu tidak ngadal. Pemirsa, itu yang saya tangkap, Cuma akhir-akhir ini kita sering menyaksikan sesuatu yang sebaliknya. Bahkan ada banyak cerita gitu ya, ada banyak cerita yang justru dalam setiap kali ada pelaksanaan muktamar dan macamnya itu justru tidak jauh lebih dari pelaksanaan kongres-kongres partai. Tidak jauh berbeda dengan itu situasi dan suasananya. Itu menurut informasi yang diceritakan oleh teman-teman saya. Ada tim sukses, ada ini dan macamnya. Makanya pemirsa, ini salah satu mungkin bentuk kegelisahan yang dirasakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Mustafa Bisri di acara Hall Kiai Haji Ali Maksum tanggal 15 Desember kemarin. Ini penting untuk kita simak, untuk kita muhasabai, untuk kita pikirkan, dan untuk kita renungkan dalam-dalam. Khususnya bagi para mutawirin, khususnya bagi semua masyarakat Nahdliyin. Kita simak dan dengarkan apa petuah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri di acara itu. Episode berapa ini? Keempat. Wonten muktamar munas alim ulama ini kali urang. Kiai sepuh bicarakan mengenai penggantinya Mbah Bisri langsung. Wame. Lah kiai-kiai bangsane Kiai Makhrus, Kiai As'ad Samsul Arifin, Pak Pituren niku sepakat Kiai Ali. Tokoh yang pada waktu itu menonjol itu setelah Mbah Bisri, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Dereng Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Samsul Arifin, Kiai Makhrus Ali, Kiai Ali Maksum. Ketemu kiai-kiai. Terus kabeh do ini Kiai As'ad yang harus sekarang turun tangan menjadi penggantinya Kiai Bisri Samsul. Kiai As'ad, insya Allah malaikat Jibril turun menyuruh saya jadi Rais Am. Saya tidak mau. Kiai Makhrus saja, Kiai Makhrus saja. Kiai Makhrus, saya tidak ke malaikat Jibril, malaikat Israel. Saya tidak mau. Lu dilalai Pak Ali niku. Mboten hadir, dereng rawuh saking kerapian niku. Berarti mumpun di peta kompliment wis Ali. Wong telu sing loro ora wedi karo malaikat ngono. Pak Ali. Ngali sapa sing lah kula niku isih cilik dhewe tapi kok rapi ya. Siki iki. Stopae sing dikok. Terus sowan Kiai Ali, pokoke iki kesepakatane wis Pak Ali harus sowan karo Pak Ali kula dereng nate. Roh dukane Pak Ali koyo niku. Kowe isih ngakoni aku kiaimu apa ora? Wah, sekolah gitu. Kowe apa? Melok-melok ngurusi apa?
Mboten kula namung diutus. Diutus. Wah aku itu jantungan, ngerti juga. Bisa. Kowe isih ngakoni balik. Muni ya ali gak iso. Iku apa anane timbangane dia gak diakoni santrine Kiai Ali. Buar aku. Akhirnya geruduk Kiai sak Indonesia sowan mriki. Paling nangis-nangis terus. Niku mbiyen cerita lawas. Ana wong gak gelem jabatan nganti ora wedi karo Jibril iku cerita lawas cerita. Aja diceritakno saiki kaya dongeng. Manten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sandasan sudah mendengarkan? Sungguh sangat luar biasa. Ada hentakan yang sangat luar biasa koreksinya dari cerita beliau itu kepada kita sebetulnya sebagai masyarakat Nahdien, khususnya kepada keadaan hari ini yang muncul ke permukaan bahwa antara ini dan itu saling tarik menarik, antara ini dan itu justru saling informasinya ada tim sukses yang dibentuk. Cerita yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Mustafa Bisri Gus Mus ini sangat luar biasa gitu. Bagaimana Kiai As'ad Amsul Arifin, Malaikat Jibril pun kalau turun untuk menyuruh saya menjadi Rais Am, saya tidak akan mau. Kiai Mahrus pun juga begitu. Malaikat Israel pun kalau turun untuk menyuruh saya untuk menjadi Rais Am, saya tidak mau. Kedua Kiai Khos ini justru bersepakat untuk mengangkat Kiai Ali Maksum untuk menjadi Rais Am. Setelah Kiai Mustafa sendiri ini menceritakan, ini dobit, cerita ini dobit pemirsa. Jadi jangan ditakan dalilnya. Cerita ini dobit karena yang menceritakan adalah yang menjadi bagian dari cerita ini. matur ke Kiai Ali sebagaimana yang diceritakan tadi itu justru Kiai Duko gitu ya. Duka bahasa Madura itu. Dan itu sebetulnya semua apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, yang disampaikan oleh Kiai Mahrus, juga sikap yang dipilih oleh Kiai Haji Ali Maksum ini sebetulnya bentuk ketawaduan. Bukan ketiga Kiai Khos ini tidak mampu untuk menjadi Rais Am. Bukan ketiga Kiai ini tidak bisa dan tidak punya kemampuan kapasitas untuk memimpin Rais Am. Tapi ketawaduan melihat kiai-kiai yang lain dan lain semacamnya itu sebetulnya dalam dirinya mungkin merasa lebih pantas mereka, lebih berhak mereka dan lebih cocok mereka untuk menjadi pimpinan. Pemirsa bisa disimpulkan sendiri dari pidatonya Gus Mus di momen akhir beliau mengatakan ini cerita lawas, jangan ceritakan sekarang gitu ya. Ini istilah saya ada yang saya tangkap dari pidatonya beliau. Ini cerita lawas, tidak bisa diceritakan sekarang, bisa dijadikan dongeng, bisa dianggap dongeng. Pemirsa, cerita itu sebetulnya adalah sejarah, itu adalah suatu yang realitas terjadi. Tapi kalau dongeng itu adalah sesuatu yang memang diada-adakan, memang mungkin dari bisa keluar dari sebuah alur cerita khayalan gitu ya. Tapi kalau cerita ini kedobitannya jelas, sanad ceritanya jelas gitu. Tapi Gus Mus di akhir pidatonya itu justru cerita ini menariknya ya kalau kiai ini menariknya. Cerita ini jangan diceritakan sekarang, bisa dianggap dongeng. Maknanya sendiri pemirsa. Ketika apa yang diceritakan oleh Gus Mus ini, bagaimana ketawaduan para kiai-kiai khos ini dulu ketika bicara masalah kepemimpinan dari jamiah terbesar di Indonesia ini, justru saling mempersilahkan, tidak saling memperebutkan, saling mempersilahkan dan tidak saling menyikut dan tidak saling
menjelekkan, tidak saling mengunggulkan, tidak saling menjelekkan. Antara kubu yang satu dengan yang lain itu justru ini kolaborasi, justru ini adalah itu saling mempersilahkan. Itu sesuatu yang sebetulnya sebuah budaya, tradisi yang menurut saya harus dijaga sebetulnya di NU. Sebetulnya, dan entah kenapa hari ini kita sering menyaksikan di setiap perhelatan muktamar, konferwil dan macamnya. Tradisi-tradisi itu, budaya-budaya itu sering kita tidak tampak, sering kita tidak mendapatkan informasi hal semacam itu, pemirsa. Bahkan yang saya tahu, saya bukan orang, bukan ulama ya, bukan ustadz dan juga bukan pengurus NU inti, tapi saya adalah orang Nahdiyin. Sering mendengarkan penjelasan-penjelasan para kiai, penjelasan para ulama NU bahwa yang sering dijadikan sebuah prinsip ketika menghadapi dan juga menjalani kehidupan modern ini, justru yang dipakai adalah al-muhafadhu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi itu bagus gitu. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Tapi kalau mengambil sesuatu yang baru itu bagus, itu lebih baik. Ini entah bagaimana mengkolaborasi dari konsep muhafadhu 'alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah ini, saya kurang punya kemampuan untuk bagaimana ini diaktualisasikan dalam konteks permuktamaran dalam memilih pemimpin. Saya belum bisa berijtihad sendiri gitu ya, memakai dalil ini untuk bagaimana mengaktualisasikan dalam sikap dan pikiran, mengaktualisasikan dalam dalam sikap dan pilihan. Apakah harus membentuk tim sukses untuk mempengaruhi agar orang itu memilih, agar mu'tamirin memilih, yang punya hak memilih untuk memilih, atau bagaimana? Saya tidak punya kemampuan untuk berijtihad ke situ. Tapi keterbatasan pikiran saya bahwa ketawaduan dari para kiai yang diceritakan oleh Gus Mus tadi itu justru sebetulnya memberikan iktibar bagi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Insya Allah apa yang menjadi kegelisahan di Gus Mus dalam hatinya kenapa memunculkan cerita ini, insya Allah ini tidak ahistoris. Insya Allah ini sesuai dengan konteks yang akan dihadapi NU hari ini. Ada korelasinya dengan perhelatan NU hari ini. Kenapa muncul cerita ini dalam pidatonya beliau di acara haulnya Kiai Haji Maksum tanggal 15 kemarin. Itu husnudzon saya. Mudah-mudahan ini dianggap tidak dianggap mengada-ngada. Mudah-mudahan ini benar adanya gitu. Bahwa ini adalah salah satu cara Kiai Gus Mus sebagai budayawan, sebagai orang-orang yang memang tidak senang berteriak-teriak kasar gitu ya, untuk memberikan sindiran keras bagi kita sebagai warga Nahdiyin untuk merenung agar mengingat terhadap apa yang pernah diteladankan oleh para kiai-kiai khos di masa lalu dalam ketika menghadapi persoalan kepemimpinan di NU. Pemirsa Sandasan Musik dan para Nahdiyin, khususnya para mu'tamirin, baik yang punya suara maupun yang menjadi romli gitu ya, rombongan liar ke sana ke Lampung. Mudah-mudahan video ini dan juga video yang ditayangkan di channel YouTube Krapyak TV, mudah-mudahan ini nyampe kepada semua mu'tamirin dan bisa dijadikan bahan renungan agar muktamar NU itu betul-betul mendapatkan barokah dari para muassis NU. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan makna, kesalahan tafsir, kesalahan kesimpulan dari apa yang saya ceritakan tadi, dan mudah-mudahan ini dimaafkan. Meskipun demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan khususnya kepada saya sendiri dan juga kepada masyarakat Nahdiyin secara umum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.